Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat jemaah Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tara'a alaina bayan siap bayan sadid siap bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tara'a alaina sadid bayan siap sadid sawadi sa'an la yuru alaihi athar safari wa la ya'rifu min ahadin hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita li istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Sampai di sini dulu karena harus dimakan. Cerita dari sahabat Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setengah waktu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijalankan oleh para sahabat-sahabat. Dan ayat Isra alaihi dan ayat Isra alaina bayan siap dan ayat Isra dan muncul seorang laki-laki sambil ibadah bayar setiap laki-laki putih betul bajunya sawar sambil bayar besar naik manipur hitam kan layu alaihi asal syafati wa la ya'rif min ahli. Orang laki-laki itu dari al-Qur'an muncul yang seorang pun pada waktu itu bersama dengan Nabi Ubay saya tidak tahu muncul di sampingnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asna al-balaihi al-balaihi, kemudian yang laki-laki itu baru dengkul-dengkul dipun sendiake datang dengkul-dengkul kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lan tanganipun kaffaihi epe-epe itu ditaruh di atas kulit kanjeng Nabi. Faqala ya Muhammad al-Jindalu, Muhammad
Kanjeng Nabi lo ini panjenengan ceritani tentang Islam. Napa iki Islam? Pola Kanjeng Nabi dawuh al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita bi istata'ta ilaihi sabila. Islam itu at-tasyhadu an la ilaha illallah. Jawab Kanjeng Nabi, Islam itu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak kami sembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan yang pertama. Terus bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak kami sembah kecuali Allah. Ini tidak hanya ucapan mulut saja, tapi yang dinamakan iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman itu tasdiqun bil qalbi, mempercayai di dalam hati, kemudian iqrarun bil lisan, mengucapkan di dalam lisan, dan yang ketiga adalah af'alun bil arkan, mengerjakan dalam perbuatan. Satu tasdiqun bil qalbi, mempercayai di dalam hati. Jadi percaya di dalam hati betul-betul, tidak hanya ucapan suara di mulut saja bahwa tidak ada Tuhan yang tidak kami sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian iqrar bil qalbi lisan, diucapkan di dalam lisan. Kita mengucapkan kalimat syahadat dalam Islam dalam sholat sehari semalam saja, ya, itu minimal 10 kali. Pada waktu tasawuf awal dan tasawuf akhir itu ada kalimat syahadat, itu hanya di dalam sholat dan lain-lain. Kemudian af'alun bil arkan, mengaku sebagai orang Islam adalah af'alun bil arkan, af'alun bil arkan, mengerjakan dalam perbuatan. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan. Imtisalul amrillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan. Banyak mungkin orang yang memang Islam, tapi barangkali di dalam afalnya, dalam perbuatannya tidak sesuai yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Itu pertama, antasyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, tuqimas shalah. Islam itu adalah tuqimas shalah, menegakkan sholat. Mengaku sebagai orang Islam harus menegakkan sholat. Perintah sholat itu kalau hadirat tidak hanya perintah suruhan, sholat melakukan sholat tidak, tapi redaksi baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, perintah sholat itu menggunakan lafal tuqimah, koma yaqumu, tu'an tuqimah, tegakkanlah. Jadi tidak kerjakanlah, tapi tegakkanlah. Panjenengan bisa cek di mana saja, setiap perintah sholat dari Allah maupun dari Rasulnya, lafalnya adalah koma yaqumu atau antuqimas sholat, tegakkanlah sholat. Apa yang tersiar di dalam makna ini antuqimas sholat? Bahwa sholat itu tidak ada kesulitan. Ojo sebut kongso iso barangkali anak-anak barangkali mulai sholat itu kesulitan. Dan apa? Tapi dan sholat itu setiap saat kita mengerjakan sholat harus selalu menegakkan rumongso urung iso. Itu rumongso setiap saat dia dilapatku, dia di kalifiaku, dia di hatiku, dia di jejeke ngatiku, dia di macam-macam dan lain sebagainya. Ya. Jadi belajar sholat itu setiap saat
Ya, setiap saat ojo ngomong iso, tapi iso terumongso, iso terumongso. Itu lafaz yang tersirat daripada antuki masyarakat. Karena saya sendiri ngomong yang seperti ini, saya urung rumongso nek suatu bener, belum rumongso. Kata dua lagi, yang nomor 3, waktu masalah waktu zakat, menunaikan zakat, menunaikan zakat. Terus zakat awal sesuatu pada orang lain ini ada kalanya yang dikatakan infak, ada yang kalanya namanya sedekah, ada yang kalanya yang dinamakan zakat. Sebaik-baiknya memberikan sesuatu kepada orang lain itu yang paling baik adalah diberikan kepada sanak kerabat, al-aqarib, jadi sanak kerabat. Quran ini apa ya? Yang paling baik diberikan pada sanak kerabat. Apa yang dimaksud di sini? Mengapa yang diberikan pada sanak kerabat? Karena demikian kalau sendiri, saudara infak dan lain sebagainya. Itu kan barangkali diberikan pada orang yang kita tidak tahu jauh-jauh sana. Biasanya orang itu banyak yang mencari infak. Ini jangan sopor kenalanku barangkali. Tapi nek diberikan pada sanak kerabat, kadang-kadang ponakan kita, kadang-kadang apa itu paman kita, kadang-kadang itu manifestasi dari pemberian itu betul-betul tertancap di dalam arti alhamdulillah lebih besar daripada diberikan pada orang yang tidak tahu. Itu mesti diberikan pada sanak kerabat. Kemudian barangkali seperti zaman kita berempat juga yang jauh sana. Padahal di lingkungan kita banyak orang yang kurang. Di lingkungan kita banyak orang yang kurang. Hadirin bapak-bapak ibu yang kami hormati. Yang kelima, puasa. Yang keempat yaitu puasa. Sebagaimana yang kita lakukan Islam harus puasa. Ya, puasa Ramadan itu wajib, ya, wajib kecuali orang-orang yang punya uzur syar'i. Uzurnya uzur syar'i. Banyak orang yang tidak uzur syar'i tapi tidak mau puasa gara-gara sesuatu ini. Aku orang mana bisa dino, semuanya itu orang apa yang tapi sudah tak mari itu udut, ya. Udut itu banyak Pak yang berbicara seperti itu. Ya. Kata itu omongan orang luar karena mungkin mana sedino seperti ya lebih baik kuat tapi berapa alasan sehingga tadi saya beri. Hadirin yang kami hormati. Setelah dijelaskan oleh Nabi, Islam itu syahadat, sholat, zakat, haji. Yang terakhir itu antara kebaikan manusia terakhir ini sabilan. Ini 5 di antara Islam, tanda-tanda Islam yang belakangnya dan pilih-pilihnya manusia atau hari sabilan. Tapi yang mampu banyak yang mampu dirinya saja. Tapi mampu kesehatannya, mampu kekuatannya, mampu keluarga yang ditinggalkannya, mampu keamanannya dan lain sebagainya. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Kemudian setelah dijelaskan lengkap Islam 5, yang bertanya setelah laki-laki tadi dijawab pola sudah terus dengan itu orang takut
Makanya umat-umat yang bersamaan pada waktu itu gumul fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang-orang banyak heran itu apa? Yas'aluhu kok wa yusaddiquhu membenarkan. Kok membenarkan? Makanya di dalam hadis ini orang yang bertanya ini adalah sesuatu yang perlu yang perlu dicurigai. Jangan putih rambutnya, jangan hitam rambutnya, jangan putih rambutnya. Tidaknya itu hadirin yang ditanyakan banyak sekali. Mungkin masih sahabat saya atau aku kesulitan di sini di kenyataan orang sebenarnya fajrna lahu yas'aluka yusallil faqala aku mana ini Fa'akhirni anil iman. Wahai Muhammad, boleh aku ceritani apa itu tidak ada iman. Fa'akhirni anil iman. Qala jawab kajian. Terus jawab kajian. Al-imanu an-tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada hari akhir, dan satu lagi iman pada qadar dan takdir. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, iman amrulillah billahi, iman kepada Allah, amrulillah billahi wa malaikat wa dan seterusnya. Sepanjang iman ini tertancap di dalam hati, maka tidak mungkin akan hambanya berbuat yang tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Sepanjang iman itu tertancap di dalam hati, tidak mungkin hambanya manusia akan berbuat maksiat. Satu contoh, bahwa aku pernah ditinggalin di Allah. Kalau itu iman, pasti tidak berani. Karena biarpun tidak ada manusia, tapi Allah lebih tahu. Dan segalanya sampai terakhir iman pada hari akhir pun begitu. Jika aku berbuat maksiat, aku sebenarnya akhirat ini. Diseksa diri Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan, la tasbihus sa'a la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yazni sa'u hina yazni wa huwa mu'min. Pezina itu tidak akan berbuat zina manakala dia akan berzina dia beriman. Dan pencuri itu tidak akan mencuri manakala dia akan mencuri dia berbuat, dia di dalam dia ada itu. Hadirin yang kedua, iman baik pada Allah, Rasul, malaikat, hari akhir, iman pada qadar dan qadar. Ini sepanjang masih tertancap nemplek di hati, manusia tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Apa yang dilarang, artinya akan berbuat apa yang dilarang Allah dan pasti akan selalu melaksanakan apa yang dilarang. Berikutnya jawab bagaimana? Sudah di penata masih banyak teruskan yang datang ke dalam minggu, karena beberapa sebagainya acara, sebagainya masih ada insan, ada kapal dari Yaman, apa itu tanda-tanda dari Yaman dan lain sebagainya. Terus yang bertanya ini nanti akan dijelaskan dengan sopo itu sejatinya. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu dan bisa dijelaskan dalam waktu acara yang sama. Akhirnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.